Oke, teman-teman, saya akan mulai ya untuk pertemuan kali ini yaitu pengantar psikologi persepsi kaitannya dengan desain komunikasi visual. Jadi ini pertemuan kedua ya. Jadi kita masih mengulik seputar definisi ya, definisi mengenai apa itu psikologi, apa itu persepsi, dan nanti mengapa kita perlu belajar psikologi persepsi ini dan apa hubungannya dengan desain komunikasi visual. Oke, saya akan melanjutkan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Nah, uh, jadi ada quote sebelum saya memulai. Jadi quote-nya itu dari John M. Siddle, seorang psikolog ya. Bunyinya, one thing only interest all human being always, and that is human being himself. Nah, artinya kurang lebih berkata mengenai ini, hanya satu hal yang selalu menarik perhatian manusia, yaitu manusia itu sendiri. Jadi quote ini mengawali betapa menariknya kalau kita bisa belajar mengenai psikologi ya. Jadi karena yang paling menarik dari manusia itu ya manusia sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Jadi karena manusia itu misteri. Jadi penuh dengan teka-teki. Manusia itu dilahirkan itu unik ya, sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi saya dengan Anda, bahkan mungkin kita dengan keluarga kita, meskipun kita satu darah satu keluarga, itu berbeda, unik gitu ya. Jadi bahkan kembar identik sekalipun ya, karena itu merupakan dua individu yang berbeda. Jadi meskipun wajahnya sama, perawakannya sama, misalnya itu tetap memiliki sebuah keunikan, karena individu yang berbeda pasti dia memiliki sifat-sifat yang berbeda pula. Nah, itulah yang menyebabkan manusia itu penuh dengan misteri gitu ya. Dan manusia itu kan bukan cuman yang terlihat saja. Jadi aspek fisik itu yang terlihat, tetapi ada di dalam diri manusia yang terlihat seperti aspek psikis yang tidak terlihat. Itulah yang menjadi misteri. Nah, karena misteri itu ya, karena psikologi itu mencari segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata ya, sesuatu yang bersifat jiwa, yang bersifat psikis ya. Makanya ilmu psikologi itu ilmu yang sangat muda. Sangat mudah. Jadi kalau dibandingkan ilmu lain, misalnya astronomi, matematika, atau ilmu-ilmu yang lain, itu psikologi itu termasuk yang paling mudah ya. Jadi kalau astronomi itu bahkan sudah ada sejak abad kelima ya, maka psikologi itu populer dan muncul dan diakui secara ilmu pengetahuan itu baru di abad 20. Jadi munculnya psikologi sebagai ilmu pengetahuan dan diakui itu kurang lebih tahun 1900-an. Nah, dipopulerkan oleh siapa? Oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini merupakan salah satu psikolog yang nanti kita pelajari, teman-teman, karena Sigmund Freud ini bisa dikatakan sebagai bapak psikologi dunia. Nah, tapi ini detail mengenai siapakah Sigmund Freud ini nanti kita akan belajar di pertemuan yang akan datang gitu ya. Nah, kenapa kok bisa mudah dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain? Karena psikologi itu tadi belajar untuk memahami ciri psikis yang tidak terlihat. Jadi karena hal-hal yang tidak terlihat tadi, psikis itu tadi susah diteliti. Jadi dia munculnya itu belakangan daripada ilmu yang mempelajari secara fisik, kayak kedokteran itu kan yang dipelajari secara fisik. Jadi misalnya anatomi itu kan bisa dilihat. Nah, Pak, tapi kan kalau di dalam tubuh kayak jantung,
paru-paru, ginjal itu kan tidak bisa terlihat. Nah, setidaknya dia bisa dibedah. Ya, bisa dibedah itu tetap berupa sesuatu yang bisa dilihat. Nah, berbeda dengan psikis. Psikis itu tidak bisa, dibedah pun tidak bisa, nggak kelihatan karena berkaitan dengan aspek jiwa gitu ya. Nah ini, jadi psikologi merupakan ilmu yang sangat mudah. Nah lalu artinya apa sih definisi psikologi itu? Ya, jadi psikologi itu berasal dari dua kata, yaitu jiwa ya atau psike dan ilmu atau logos. Jadi kalau disingkat artinya ya ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang gejala-gejala kejiwaan. Nah, tapi ini adalah arti yang sederhananya atau arti dari asal kata atau etimologis. Jadi ada arti atau definisi psikologi dari para ahli. Ya, jadi kalau diuraikan lagi, apa arti kata psikologi itu ternyata ada banyak sekali, teman-teman. Nah, contoh ya. Satu. Jadi nanti kita akan bisa melihat ada banyak detail mengenai psikologi ini artinya apa. Yang pertama, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku. Nah, ini ada satu keyword yaitu tingkah laku. Ya. Jadi psikologi itu bukan hanya mempelajari soal jiwa yang tidak terlihat tok ternyata. Kayak yang di etimologi tadi kan secara jiwa aja yang tapi ternyata juga tingkah laku. Behavior itu kan sesuatu yang bisa terlihat ya. Jadi ternyata ada aspek-aspek yang terlihat yang juga dipelajari, salah satunya yaitu tingkah laku. Tingkah laku itu seperti karakteristik. Ya, karakter emosional itu kan juga termasuk salah satu dari tingkah laku. Nah, lalu yang kedua, apa itu psikologi? Yaitu ilmu yang berusaha menguraikan, nah ini menguraikan, lalu meramalkan, ya keywordnya berikutnya, kemudian mengendalikan, ya ketiga, peristiwa mental dan tingkah laku. Jadi ternyata psikologi itu bisa menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan. Ya contoh misalnya meramalkan. Ya meramalkan itu kan karena kita belajar tentang tingkah laku dan aspek kejiwaan itu misalnya ada si A, si karakter A. Ya si karakter A dia mengalami tragedi. Nah kalau misalnya kalau di psikologi itu beberapa karakteristik itu dibagi menjadi 4, salah satunya misalnya sanguin, ya kemudian ada melankolis, ada flegmatis. Nah setiap karakteristik ini cara menghadapi permasalahan itu berbeda-beda. Nah dari psikologi itu bisa meramalkan bagaimana si karakter si A, si B, si C itu dalam menghadapi sebuah permasalahan atau tragedi. Nah kemudian ada juga mengendalikan. Ternyata psikologi juga mempelajari bagaimana cara mengendalikan. Nah, contoh misalnya psikologi dalam iklan, bagaimana membuat iklan supaya kita bisa membuat orang membeli sesuatu, produk tertentu misalnya. Nah, itu kan mengendalikan. Atau kalau di iklan layanan masyarakat misalnya, bagaimana cara membuat orang supaya tidak melakukan sesuatu. Nah, bisa juga sebaliknya, bagaimana membuat orang bisa melakukan sesuatu. Gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh ilmu psikologi manfaatnya ya. Jadi kemudian nanti berikutnya, ya psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitar. Nah ini keywordnya ini. Hubungan dengan alam sekitar. Jadi ketika kita menghadapi lingkungan kita, masyarakat kita, misalnya di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, itu kan alam sekitar. Jadi yang ada di sekitar kita. Nah, psikologi itu juga mempelajari tentang aspek-aspek tingkah laku dalam hubungannya dengan sekitar itu tadi. Nah, kemudian berikutnya ada juga definisi lain, yaitu
Psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan, juga penyelidikan dan organisme dalam segala ragam dan kerumitannya ketika mereaksi arus dan perubahan alam sekitar dan peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungan. Jadi ini mengenai reaksi. Ya, mengenai reaksi. Nah, ini keyword berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasannya dan cara mereka melakukan sesuatu, dan memahami bagaimana makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Nah, ini memahami bagaimana makhluk tersebut, ini makhluknya ini manusia, berpikir dan berperasaan. Ya, jadi ternyata psikologi itu lingkupnya luas, teman-teman. Ya, lingkupnya luas. Nah, kemudian psikologi itu ternyata dibagi menjadi 2 disiplin ilmu. Ya, menjadi 2 disiplin ilmu. Yang pertama ini adalah psikologi sebagai akademis. Ya, psikologi sebagai akademis. Atau bahasa lainnya psikologi sebagai teori. Ya, psikologi sebagai teori. Nah, kemudian yang kedua ini psikologi sebagai terapan. Ya, atau ini bisa saya katakan ini ilmu praktis, ya, ilmu praktis atau teknis. Ya. Nah, 2 disiplin ilmu psikologi ini sangat berbeda, ya. Kalau yang akademis ini ya misalnya kayak sekarang yang akan kita pelajari ini hal-hal yang bersifat teoritis. Ya, tidak berupa praktis ya, tapi teoritis ya, seperti yang kita pelajari saat ini. Nah, contoh kalau di akademis itu misalnya perihal persepsi, kognisi mengenai kepribadian, hubungan interpersonal, termasuk juga misalnya psikologi seni, ya, psikologi dalam desain, dalam iklan, itu semua adalah psikologi dalam lingkup akademis. Jadi kita nggak bisa belajar psikologi persepsi nanti ngobatin orang sakit jiwa misalnya, itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena kalau ranahnya pengobatan kejiwaan itu ranahnya terapan. Ya, makanya seorang psikolog yang terapan itu berbeda dengan psikolog yang akademis. Kalau psikolog yang terapan itu disebut dengan istilah psikiater. Ya, psikiater itu berbeda. Ya, misalnya kalau yang di psikiater itu kan dikenal dengan terapan ya, aktivitas terapan pada aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Contoh misalnya terapi psikologi dalam keluarga misalnya. Jadi ada keluarga yang bermasalah, kemudian seorang konsultan itu bisa. Kemudian konsultan dalam pendidikan, konsultan dalam pekerjaan, juga misalnya konsultan dalam permasalahan-permasalahan kejiwaan. Jadi misalnya depresi atau gangguan-gangguan kejiwaan yang lain seperti stres atau bipolar atau skizofrenia dan yang lain-lain, itu yang menangani namanya psikiater. Dan psikiater ini berbeda dengan psikiater teori ya. Kalau yang psikolog yang akademis tadi teori, itu dia tidak bisa ngobatin orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, ini. Nah, ada beberapa sub bidang psikologi, misalnya ada pengembangan sumber daya manusia seperti HRD, kemudian psikologi olahraga, psikologi kesehatan, industri, media, hukum, dan seni. Nah, ini banyak sekali. Nah, itu tadi arti psikologinya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih arti persepsi. Nah, jadi definisi persepsi itu berasal dari kata perception atau perceptio atau percipere, ya, yang artinya itu menerima atau mengambil. Nah, ini contohnya misalnya. Ini yang menerima atau mengambil ini apa sih? Ya, yang menerima itu adalah indera. Jadi indera itu misalnya mata,
indera telinga, indera penciuman, indera kulit, peraba dan lain sebagainya. Nah, misalnya mata, yang mata kita melihat sesuatu, misalnya lukisan, yang melihat sesuatu, lukisan misalnya, atau tayangan film atau televisi misalnya. Nah, berarti mata kita menerima sesuatu, kemudian mempersepsikan. Kalau misalnya melihat filmnya film hantu misalnya, nah kemudian kita menerima, kemudian kita akhirnya merasa takut. Nah, itu kan karena kita menerima tadi, ya, menerima. Nah, ini ya, menerima. Yang diterima apa? Yang diterima itu adalah rangsangan atau stimulus, ya, rangsangan atau stimulus. Nah, ini tadi arti dari etimologi atau secara singkat itu dikatakan persepsi adalah menerima atau mengambil. Nah, tapi kalau versi panjangnya kita bisa katakan apa itu persepsi, itu bukan cuma menerima saja, ternyata masih ada kelanjutannya. Jadi dari menerima, lalu menyeleksi, lalu mengorganisasikan, lalu mengartikan, menguji, memberikan reaksi terhadap rangsangan panca indera atau data. Itu ya. Ini arti dari persepsi. Contoh lain. Indera kita misalnya kulit, ya. Misalnya kulit. Kulit kita menerima sebuah stimulus berupa tepukan di punggung ketika kita jalan-jalan. Nah, itu kita menerima. Nah, kemudian ternyata kita menerimanya itu di keramaian. Jadi punggung kita itu enggak cuma ditepuk, tapi juga ada menyentuh banyak hal. Misalnya ada benda-benda yang ada di sekitar kita, atau ternyata bersentuhan dengan orang yang kita lewati dan lain sebagainya. Tapi kan tidak semua kita reaksi ya. Nah, itu namanya pengorganisasian. Jadi dari sekian banyak yang kita sentuh, ternyata yang kita respon yaitu yang tepukan punggung tadi. Ya, baru kita artikan. Nah, oh ternyata ada yang menyapa. Ya, ada yang menyapa. Nah, tapi ini perlu kita uji apakah benar ini menyapa. Bisa jadi ini ternyata tidak sengaja. Bisa jadi ternyata bukan orang menyapa, ternyata orang mau nyopet misalnya. Atau orang iseng. Nah, baru setelah kita uji, kita mereaksi, ya, kita mengartikan, maka kita memberikan reaksi. Misalnya kita membalas tepukan tangan itu dengan menyapa, atau kita justru menegur, atau tergantung seberapa besar intensitas dari tepukan punggung itu. Nah, ini contoh ya persepsi. Nah, persepsi ini kompleks, teman-teman, kompleks. Makanya nanti kita akan belajar mengenai persepsi ini dalam satu pertemuan yang lebih spesifik. Ya, ini nanti kita akan belajar untuk detail mengenai persepsi ini di pertemuan yang akan datang. Tapi kurang lebih apa itu persepsi? Ya, ini tadi seperti yang saya sudah contohkan. Nah, lalu kalau digabung, tadi psikologi sudah. Psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Ya, sedangkan persepsi itu yaitu respon dalam menerima atau mengambil sesuatu dari panca indera lewat stimulus tadi. Ya, ini ya. Nah, kalau kita bahasakan lebih panjang, apa itu psikologi? Yaitu ilmu yang mempelajari kondisi tingkah laku manusia saat menerima, menyeleksi, lalu mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi terhadap rangsangan panca indera atau data. Nah, ini adalah definisi psikologi, ya, persepsi. Definisi psikologi persepsi. Ini versi lengkapnya. Nah, lalu apa hubungannya dengan DKV? Nah, ini kan pertanyaan berikutnya nih. Ya, apa hubungannya dengan DKV? Sebelum nanti dijawab, kita perlu mendefinisi ulang yang namanya DKV nanti ya. Dan kita harus melihat mengenai skema ilmu DKV dengan yang lainnya. Nah, contoh, teman-teman, DKV itu ternyata ilmu yang sangat general. Ya.
bisa dikatakan DKV itu adalah salah satu program studi yang ada di Indonesia yang mempelajari banyak sekali singgungan dengan bidang ilmu yang lain. Ya. Jadi DKV itu luar biasa. Persinggungannya itu luar biasa, saking umumnya. Ya. Yang pertama, ekonomi dan manajemen. Jelas, ya, kalau kita membuat iklan otomatis kita ngomongin soal ekonomi, mengenai strategi kreatif, mengenai benefit, mengenai strategi pemasaran dan lain sebagainya. Ya. Lalu DKV ngomongin juga mengenai seni rupa. Pasti ketika kita membuat sesuatu, misalnya iklan dan lain sebagainya, kita ngomongin soal artistik, bagaimana iklan itu enak dilihat. Ya, kita ngomongin estetika. Ya, dalam teknisnya kita belajar gambar bentuk, kita belajar fotografi, kita belajar video, kita belajar yang namanya komik, nirmana dan lain sebagainya. Itu merupakan seni rupa. Tapi ternyata kita juga belajar yang namanya bahasa. Ya, membuat iklan misalnya kita belajar yang namanya script writing, membuat headline yang bagus, sub headline yang bagus, body copy yang bagus. Kalau membuat komik itu bahasanya bagaimana, kalimatnya bagaimana. Kita ngomong soal bahasa. Nah, tentu DKV juga berkaitan dengan yang namanya teknologi. Ya, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komputer, nggak bisa lepas dari yang namanya kamera, video, kamera fotografi. Ya, ini semuanya soal teknologi. Bahkan kita juga ngomongin software, misalnya Photoshop, Adobe Illustrator, kita ngomongin Premiere misalnya dan lain sebagainya. Itu semua teknologi. Nah, lalu ada komunikasi. Ya, berbeda dengan seni rupa murni, apa yang kita buat itu nanti untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan. Ya, misalnya iklan layanan masyarakat, misalnya tentang media, membuat film, membuat komik, itu semua perihal komunikasi. Lalu sosial budaya, ya. Kita belajar yang namanya filsafat estetika, mengenai gaya desain, mengenai kearifan lokal, tradisi, dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita juga belajar yang namanya psikologi. Ya, kita belajar yang namanya karakteristik, segmentasi, bagaimana cara mempengaruhi orang, kita belajar mengenai sugesti, dan sebagainya. Nah, ini ya. Ini. Jadi ternyata DKV itu luar biasa, general sekali. Nah, ini mengapa kita belajar psikologi untuk melengkapi persinggungan-persinggungan ilmu yang lain tadi, ya. Nah, kemudian kalau kita mendefinisikan kembali apa itu DKV, itu jelas di sini, ya. Nah, di sini ada yang namanya art of communication, ya. Seni dalam menyampaikan pesan dalam menggunakan bahasa rupa, ya, melalui media berupa desain. Nah, ini yang nantinya yang kita akan membutuhkan yang namanya pendekatan psikologi. Nah, ini ya. Tuh. Nah, dengan tujuan menginformasikan, mempengaruhi hingga membuat target audiens itu berubah perilakunya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita ingin merubah perilaku orang dalam hal misalnya merokok, dilarang merokok, ya. Kalau misalnya orang nggak tahu psikologi, biasanya membuat iklan rokok itu biasanya kan bunyinya misalnya dilarang merokok, gitu ya. Misalnya seperti itu. Atau katakanlah narkoba, misalnya dilarang atau jangan mencoba-coba narkoba, atau say no to drug misalnya seperti itu. Selalu melarang, ya. Biasanya seperti itu. Padahal kalau orang yang tahu psikologi itu tidak akan pernah berhasil, ya, membuat iklan layanan masyarakat dengan kata larangan. Ya, ada sekarang pendekatan yang lain itu justru menyuruh, ya, menyuruh. Ya, menggunakan pendekatan psikologi yang menyuruh. Contoh misalnya, mau mati silahkan coba, nah, misalnya seperti itu.
Kemudian ada gambarnya orang yang mengkonsumsi narkoba sedang sekarat misalnya seperti itu. Nah, ini kan pendekatan psikologi dalam mempengaruhi target audiens. Ya, ini nanti detailnya nanti ada. Ya, saya akan memberitahu beberapa detail mengenai pendekatan psikologi dalam iklan dan contoh-contohnya untuk detailnya aplikasinya seperti apa. Nah, nanti kita akan sampai ke ranah situ. Tapi yang penting di pertemuan ini kita tahu persis ya apa dan apa manfaatnya, tujuannya apa, kita belajar yang namanya psikologi persepsi. Nah, kemudian banyak aplikasinya seperti tadi saya sudah sampaikan ya mengenai persuasi ya dalam iklan misalnya ya. Ini supaya apa sih? Supaya kalau kita membuat sesuatu itu bisa membuat iklan atau membuat apa layanan masyarakat itu bisa mengena dan efisien. Ya, itu tadi. Nah, contoh-contoh yang lain aplikasinya ini seperti ada psikologi warna, kemudian teori psikologi dalam iklan, kemudian ilusi, ya, kemudian ada lagi gestalt dan logo, prinsip gestalt dalam logo dan ilustrasi. Ini contoh-contohnya. Nah, itu tadi kurang lebih mengenai definisi psikologi persepsi dan kaitannya dalam dunia desain komunikasi visual. Nah, teman-teman, apabila nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya. Untuk slide saya akhiri sampai di sini. Silahkan kalau ada yang bertanya bisa mengaktifkan mic atau mengangkat tangan di Google Meet ya. Saya akan stop sharing dulu ya sebentar ya. Saya mohon waktu.